Mari semangat ibu-ibu. Semangat. Siap. Sekarang kita akan membahas tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Ini saya pakai masker, kedengaran nggak? Kurang jelas ya? Kurang jelas. Ya, saya buka aja bu ya. Ya. Aduh, lumayan ngap ya bu ya. Ya. Ya, sekarang saya memiliki 3 gambar di sini bu. Kita lihat ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nanti saya bagi dalam 3 kelompok ya. Ya. Kelompoknya ibu siapa bu? Ibu Tuti. Bu Tuti. Kelompoknya ibu? Ibu Ida. Ibu Ida. Kelompoknya ibu? Nisa. Oke, Ibu Nisa ya. Ya. Saya udah tiap bulan kesini masih aja lupa ibu-ibu ya. Baik, silahkan amati dulu dalam waktu 2 menit. Lalu nanti urutannya ya, nanti Ya. saya tunjuk. Coba saya berikan komentar. Coba komentar ibu-ibu tentang gambar yang terjadi, tentang yang terjadi dalam gambar ini maksudnya. Ayo silahkan. Sudah dilihat? Ya. Ya, untuk Ibu siapa? Ibu Tuti. Bu Tuti ya, Bu Tuti. Saya tanya Bu, dari penjelasan gambar 1, bagaimana Bu menurut Ibu Tuti? Ya, itu. Dibuka aja nggak apa-apa kalau lagi bicara, biar jelas. Enggak, Bu. Ya. Ya, itu gambarnya yang pertama kan ibu-ibu gendong bayi terus ditinggalkan sama suaminya. Nah, terus gambar yang kedua yang itu apa ya Bu ya? Bayinya nangis. Bayinya nangis, terus ibunya nggak sanggup merawatnya, bingung. Nah, terus yang ketiga karena merawat sendirian, akhirnya kerja di bawah, digendong gitu. Nah, Lalu? karena nggak sanggup mungkin ya Bu ya, terus butuh uang juga. Akhirnya sama ibunya itu bayinya dijual. Dijual itu ya Bu. Iya, terus ibunya di sana dapat uang. Dapat uang. Iya. Iya. Terus menurut Ibu Tuti ya, Ya. ini gambarnya ini salah apa benar? Salah Bu. Salahnya di mana Iya. Bu? Ya karena itu kan salah menjual anak, kan nggak boleh Bu. Menjual anak itu Iya. berarti ibunya ngapain Bu? Menelan, Iya, menelantarkan. menelantarkan. Ini namanya jenis human trafficking ya Bu kalau bahasa bagusnya, atau perdagangan manusia ya. Ini sangat dilarang, bahkan bisa terkena hukuman ya. Yang terkena hukuman bukan saja yang menjual bayinya, tapi juga ibunya kena ya Bu ya. Nah, di sini anaknya lalu disuruh mengemis. Begitu. Harusnya kan apa Bu? Kewajiban haknya seorang anak tuh apa Bu? Sekolah dan bermain. Ini malah disuruh mengemis. Iya. Lalu kalau kita melihat dari dasarnya nih Bu, ini sudah ada kesalahan dari orang tua. Di pertemuan kita 3 bulan lalu kita membahas tentang perlindungan anak ya. Ingat nggak? Tentang pengasuhan anak, mohon maaf, tentang pengasuhan anak, di mana ayah dan ibu harusnya bekerja sama, tapi karena ada masalah ekonomi ya Bu ya. Di sini masalah ekonomi, akhirnya bapaknya pergi. Akhirnya ibunya bingung dan nggak punya biaya. Akhirnya anaknya ini juga salah ibunya. Karena bingung harus ngapain lagi, jadinya dijual. Ternyata dijual malah dieksploitasi ini namanya. Tahu nggak eksploitasi itu apa? Eksploitasi itu adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan tenaga tubuh anak untuk memperoleh keuntungan sosial maupun ekonomi ya. Ini salah satunya Bu. Jadi ini merupakan kesalahan yang besar ya Bu ya. Tolong jika ada menemukan di sekitar kita seperti ini, langsung laporkan ke pihak berwajib atau bisa menghubungi dari RT atau RW dulu biar nanti akan ditindaklanjuti gitu ya. Paham ya? Baik.
Tadi Bu Tuti ya, Iya. bagus sekali jawabannya. Kita tepuk hebat dulu untuk Bu Tuti. Bisa Iya. nggak tepuk hebat? Coba tepuk hebat. Saya ajarin ya. Ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bisa nggak? Bisa. Kita mulai ya. Ya. Untuk Ibu Tuti, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Siap. Terima kasih ya Ibu Tuti. Untuk perwakilan kelompok kedua, tadi Ibu siapa Ibu? Wida. Bu Ida. Kita melihat kepada gambar yang kedua. Kelihatan Bu? Kelihatan. Kelihatan. Di sini terjadi apa Bu? Gambar yang pertama apa nih Bu? Pertama anak menjual koran ya Ya betul, menjual koran ya. Di mana ini Bu? di terminal apa di ini? Ya di jalan raya ini ya. Ya. Lalu gambar yang kedua apa ini Bu? Apa sih itu? Apa ya? Ini apa Bu? Anaknya ingin Ya sekolah. Kapan ingin ya aku bisa sekolah? Iya Ya. betul. Lalu gambar yang ketiga apa ini Bu? Ya minta malah. Oh ngasih ya, ngasih sama Ngasih apa? pengemis. Bukan. Ini orang tuanya Bu. Orang tuanya. Jadi anaknya berjualan koran. Ya, hasilnya lalu dikasih ke orang tuanya. Iya betul. Lalu yang gambar yang terakhir Ya melihat anak-anak sekolah. Ya. itu jadi kepengen ya Kepengen. karena lihat yang lainnya Ya. bisa lulus ya Bu ya. Ya. Lalu ini menurut Ibu salah atau benar? Ya salah. Salah. Karena apa Bu? Karena Anak seharusnya sekolah. anak sekolah, bukannya yang bekerja. Di sini betul, kewajiban mencari nafkah itu adalah orang tua. Kita sebagai orang tua wajib ya Bu ya, wajib memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak kita, bahwa anak kita itu adalah titipan ya. Selagi orang tuanya bisa sehat, bisa mampu untuk bekerja, sebagai anak harusnya bisa sekolah. Haknya adalah sekolah. Kalau dulu 9 tahun ya Bu ya. Iya. Kalau sekarang itu kalau bisa 12 sampai lulus SLTA gitu. Tapi di sini malah anaknya yang mencari uang. Di sini kehidupannya susah ya Bu ya. Iya. Iya. Tapi malah anaknya yang dimanfaatkan. Ini termasuk eksploitasi atau bukan? Ya. Ya, tadi saya udah jelaskan ya. Ya. Berarti ini bentuk eksploitasi untuk mencari nafkah. Tadi apa ya Bu jenisnya? Ekonomi ya Bu ya. Ya. Begitu. Ini juga termasuk pemanfaatan tubuh anak. Itu juga selain apa ini namanya? Ini kan suruh bekerja ya. Itu juga salah karena ada beberapa hal ya Bu ya. Eksploitasi itu ada yang dilacurkan, Ya. ada pornografi anak atau memiliki kecacatan atau bayi untuk memancing rasa iba oleh pengemis dan dewasa. Itu termasuk beberapa hal yang menjadi eksploitasi oleh orang tua. Ini malah lebih parah, ini eksploitasi oleh orang tua sendiri gitu. Sampai sini sudah mengerti ya? Ya. Kalau misalnya menemukan seperti ini tadi gimana Bu? Dilaporkan. Kalau laporkan, kalau ini nanti kalau bisa langsung sama aja ya Bu ya, bisa Ya. ke pihak berwajib atau ke pihak desa atau pejabat setempat dulu gitu ya. Ya. Ya, untuk Ibu Tuti, Ibu Ida, tepuk tangan ya Ibu Ida. Kita tepuk hebat lagi, tepuk hebat, 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 hebat. Iya baik. Lalu mengarah ke gambar ketiga. Untuk kelompoknya Ibu, kelompok nomor 3 diwakili oleh siapa nih Bu? Ibu Nisa. Oke, Ibu Nisa. Silakan Ibu Nisa penjelasannya coba. Di sini ada 3 gambar ya Bu ya. Kelihatan ya Bu? Kelihatan. Yang pertama ini apa Bu? Itu ada orang yang bekerja mukul-mukulin batu kayak pemecah batu. Memecah batu. Tapi Betul. ada anak kecilnya bersama anak kecilnya ya. Oh, bapak-bapak bersama anaknya. Iya. Terus yang kedua apa ini Bu? Terus kedua anaknya itu sakit, mungkin karena kecapean apa ya.
Terus kalau ini Terus langsung diperisain ke dokter, ke ke puskesmas. dokter. Iya, karena apa ini Bu bacanya Bu yang terakhir? Anak bapak sakit karena kecapean dan kurang gizi. Nah, ini menurut Ibu salah atau benar? Salah. Salah. Karena apa Bu? Karena anak-anak udah disuruh bekerja keras, padahal kan nggak boleh. Gitu ya Bu ya. Iya. Itu menurut Ibu Nisa ya. Iya. Iya. Baik. Sekarang kita buka bersama-sama ya Bu ya. Iya. Sekarang kita simpulkan dari 3 gambar ini ya. Yang pertama ini ayahnya pergi. Yang kedua ada ayahnya, tapi malah anaknya yang suruh bekerja. Yang ketiga anaknya membantu ayahnya. Saya tegaskan di sini ya Bu ya, bahwasanya anak boleh-boleh saja bekerja, membantu orang tua, tetapi tidak mengurangi haknya anak untuk bersekolah, apalagi sampai kekurangan gizi. Ya, sedangkan anak itu berhak mendapatkan kecukupan gizi untuk tumbuh kembang yang baik. Kan ini juga nantinya bisa mengangkat derajat orang tua kalau orang tuanya tidak menelantarkan secara asupan gizi atau kehidupannya ya. Di sini ya Bu ya, kalau di sini sudah jelas fatal ya Bu ya. Ini namanya eksploitasi sekali ini. Karena bisa sampai anaknya dijual gitu ya. Ayah tidak bertanggung jawab. Ini juga anaknya suruh sekolah. Kalau di sini sebenarnya kalau ingin membantu orang tuanya bisa, tapi setelah anaknya pulang sekolah gitu. Ini salah atau benar? Berarti menurut Ibu tadi salah ya? Salah. Ya salah. Tapi ini jika gambarnya mungkin tidak seperti ini Bu, tidak sampai sakit atau dia pulang sekolah lalu membantu orang tuanya, itu boleh dibenarkan. Gitu ya Bu ya? Ya. Karena dari kesemuanya ini apa Bu yang mempengaruhi keadaannya sampai seperti ini, kira-kira apa Bu? Faktor ekonomi. Ya, berarti banyak ya Bu ya terjadi di lingkungan kita seperti ini gitu. Jadi ayolah sekarang bukan kita kan masih prasejahtera gitu ya yang mendapatkan PKH ya, tapi kita harus berjuang supaya apa? Supaya bisa hidup lebih sejahtera. Jadi anak keluarga kita tidak kekurangan. Begitu Bu, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu Tuti. Begitu Bu. Sampai sini jelas ya? Jelas. Nah, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Berarti tidak ada yang ditanyakan? Ya, saya cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.